Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari liayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ali Imran 190. Sahabat, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dari sumber dan media belajar apa saja. Belajar tidak hanya ditempuh melalui pendidikan formal ataupun informal saja, tetapi alam pun sudah menyediakan sumber-sumber yang bisa menjadi inspirasi dalam belajar kehidupan. Allah telah menciptakan alam semesta ini untuk kita pelajari. Setiap makhluk yang tercipta di dalamnya, ada jutaan lebih makhluk ciptaan Allah yang mengisi bumi ini. Mulai dari jenis tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, sampai diri kita sendiri selaku manusia turut mengisi bumi ini. Setiap tumbuhan pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan hewan yang banyak sekali jenisnya. Dan lagi-lagi, manusia mempunyai banyak perbedaan di setiap tempat tinggalnya. Alangkah eloknya apabila perbedaan itu kita telusuri dengan berharap ada pengalaman yang bisa dibagi kepada banyak orang. Belajar adalah proses terus-menerus yang selayaknya dilakukan dimanapun, kapanpun, dari siapapun. Bahkan dari sesuatu yang tampak remeh sekalipun. Karena sesungguhnya kita dapat mengambil pelajaran dari apapun itu. Persoalan selanjutnya adalah mau atau tidak manusia mengambil pelajaran dari suatu hal tersebut. Seringkali di masyarakat ada banyak orang yang merasa rendah dan bodoh hanya karena ia tidak pernah duduk di bangku sekolah. Ia seakan menganggap bahwa bangku sekolah adalah satu-satunya penentu kepintaran dan derajat seseorang. Bangku sekolah adalah salah satu sumber transfer ilmu pengetahuan, namun bukan satu-satunya. Bangku sekolah memberikan banyak materi dan pelajaran tentang banyak sisi kehidupan yang perlu kita pelajari, tapi tidak semuanya. Artinya bahwa belajar tak hanya diartikan dalam ruang lingkup kecil sekolah saja. Bahkan sesungguhnya belajar adalah kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Ilmu pengetahuan sesungguhnya ada di mana-mana. Ia tidak tersekat oleh gedung sekolah, tidak berwujud ataupun berkostum putih abu-abu. Bahkan sesungguhnya ada banyak sekali pelajaran penting dalam hidup ini yang tidak bisa kita dapatkan di sekolah. Disadari atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari kita telah banyak belajar dan mengambil pelajaran darinya. Ketika kerja kita tidak dihargai, maka saat itu kita sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usaha kita dinilai tidak penting, maka saat itu kita sedang belajar keikhlasan. Ketika hati terluka sangat dalam, maka saat itu kita sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kita lelah dan kecewa, maka saat itu kita sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kita merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kita sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kita belajar harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kita tanggung, maka saat itu kita sedang belajar tentang kemurahan hati. Itu berarti kita sedang menimba ilmu di sekolah kehidupan, di universitas kehidupan. Sesungguhnya berdasarkan ayat yang disebutkan tadi telah jelas menjadi syarat bahwasanya hendaknya manusia yang dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu belajar dan terus belajar dalam hidup ini, atau istilahnya long life education. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa belajar adalah mulai dari bulanan ibu hingga liang lahat. Sekali lagi, bahwa proses belajar ini dapat di mana saja dan kapan saja, dari keluarga, sekolah, buku, internet, pengalaman hidup, hewan, tumbuhan, aktivitas sehari-hari, dan benda-benda di sekitar kita. Banyak hal mungkin yang telah kita pelajari dari guru-guru kita, buku-buku pelajaran, ataupun para pengajar lainnya. Tapi pernahkah kita memahami bahwa ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari alam ini? Kita juga bisa menemukan filosofi hidup dari kehidupan alam ini. Kita belajar rendah hati dari padi, kita belajar tawakal dari burung, kita belajar keikhlasan dari butiran gula, belajar memberi manfaat layaknya buah kelapa, belajar tentang ketangguhan dari burung elang, belajar dari lebah untuk memakan dan mengeluarkan yang baik, belajar dari kupu-kupu tentang perubahan diri menjadi lebih baik, belajar dari semut tentang kegotong royongan, dan banyak lagi lainnya. Masya Allah, sebenarnya ada begitu banyak yang bisa kita pelajari dari alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala nih. Jika saja kita mau berpikir, punya kemauan dan ikhtiar yang kuat untuk belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Wal akhir,
Sekarang mari kita sejenak belajar, berguru pada alam, berguru pada lingkungan sumber kehidupan, berguru di universitas kehidupan ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang bijak dan pribadi yang lebih baik lagi.